tujuan itu adalah tajdid. Apa itu tajdid? Wahia al-musahamah. Bagaimana peran kita atau turun langsung kita di dalam mengembangkan atau ya mengembangkan realitas dan mengobati berbagai persoalan di dalamnya. Dan kodok itu kodo ala. Kodo ala itu artinya menghancurkan atau menghabiskan sebab-sebab rintangan-rintangannya yang menyebabkan kemunduran dalam Islam. Ini sebuah prinsip yang dia utarakan di mukaddimah pembahasan makna turus itu sendiri. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa corak Hasan Hanafi itu lebih menekankan pada tujuannya itu pada pembaharuan itu sendiri, bukan pada turus itu sendiri. Turus hanya sebatas perantara. Langsung saja ke bawah, Mas moderator. Nah, sini langsung tahdid makna turus. Sebelum subjudul tahdid makna turus, kita juga bisa menemukan tulisan ibaratnya kalimat yang dia bawa bahwa turus wa tajdid itu adalah upaya idan yuhawil taksisa qadaya taghayyur al-ijtima'i ala nahwin tabi'in. Sebelum subjudul itu. Turus wa tajdid berupaya mendirikan obrolan atau ibaratnya tema tentang perubahan sosial secara otomatis dan dilihat dari historis. Dan dia memulai dari yang asas dan syarat sebelum al-mu'assis wal masyhur. Itu yang dijelaskan sebelumnya di dalam mukaddimah sebelumnya itu. Bisa dibaca. Nah, sekarang kita langsung kepada penentuan makna turus. Pertama, mustawayat turus atau ibaratnya batasan-batasan turus. Turus itu langsung saja saya jelaskan ya. Yujad itu gak usah saya baca biar cepat. Turus itu berada pada banyak sekali batasan. Yang pertama, turus yang bersifat arsip. Yang bersifat warisan yang terlihat gitu ya. Turus maddi gitu. Bahasanya nanti beliau menyebutkan maddi gitu. Ialah yang berada di dalam perpustakaan, gudang, masjid, dan lain sebagainya. Dan kemudian oleh umat Islam disebarkan, ya turus yang tertulis, yang ada makhtutotnya yang dicetak. Gitu. Dia berada dalam wujud maddi itu. Dia memiliki keberadaan secara materi pada level yang pertama, level sesuatu gitu. Kemudian diadakan seminar, diadakan muktamar, harisnya dan lain sebagainya. Kemudian paragraf selanjutnya, dan dia obrolan yang sering di musaro itu sering diadakan di dalam masa kita. Gitu. Ketika obrolan tersebut, ketika banyak ya obrolan mengenai ihya turos, menyebarkan turos, mentahqiq dan lain sebagainya. Kemudian yang menarik di sini kritik beliau. Jadi kayak semacam turos itu mengikuti wakilnya, mengikuti kebutuhan masyarakat tertentu. Jadi ketika tasawuf yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka karya-karya tentang tasawuf itu disebarkan. Bisa dibaca di Fa'idha laja al-asru ila tasawuf itu. Jika
masa itu atau masa sekarang seolah-olah membutuhkan tasawuf sebagai ganti daripada kemunduran dan sebagai bantuan terhadap kemenangan, maka disebarkanlah karya-karya tasawuf. Dan jika masa sekarang itu butuh kepada Madinah Al-Fadilah atau yang dimaksud di sini kota Madinahnya Nabi, maka yang disebar itu adalah keutamaan sahabat, Asyratul Mubasyirun bil Jannah, sahabat yang dipastikan masuk surga. Jika banyak sekali khurafat di dalam, gak perlu saya artikan secara terlek. Intinya di sini seolah-olah setiap disebarkannya turos itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang atau masa itu sendiri. Ini level yang pertama ya. Level yang sifatnya maddi atau turos yang maktub yang tertulis. Sedangkan yang kedua, langsung paragraf bawahnya. Nah, kata dia, lakin hada turos laisa makhzunan madian fasku. Turos ini atau warisan ini bukan hanya gudang materialistik saja. Dan kuantitas ini yang sangat banyak ini maksudnya bukan hanya kuantitas yang sudah disebar dan tidak disebar secara banyak ini, warisan yang berbentuk artefak, berbentuk dan lain sebagainya itu tapi ia juga walakinnahu aidon laisa kian mustaqillan bidatihi yudafi anhu wa ka'annahu yahtawi ala haqa'iq nadriyah musbiqatu jad bidatiha. Akan tetapi dia juga bukan entitas yang berdiri sendiri, yang bisa membela dirinya dan mengandung hakikat teoritis yang secara sendiri itu sudah ada gitu. Tujad bidatiha. Intinya yang kedua ini ibaratnya dia mengatakan bahwa bukan hanya bersifat maddi, tetapi dia juga terkandung secara suri bahasanya, atau terkandung secara dalam perkembangan keilmuan umat Islam. Ibaratnya seperti kita lihat di dalam perkembangan turos ilmu kalam, turos ilmu tasawuf, kemudian usul fikih dan lain sebagainya. Tetapi poin kritiknya di sini bahwa turos itu pasti disertai oleh waqi yang menyertainya. Ibaratnya turos itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi ia untuk menjawab persoalan waqi. Nah, bisa kita baca di sini di dalam wa ma'abbaru anhul qudama di kama anna ini. Kama anna abbaru anhul qudama bismillah wal mansuh. Sebelum itu asbabun nuzul. Nah, wa inna ma'abbaru anhul qudama bismi asbabin nuzul. Itu sebenarnya asbabun nuzul itu sebenarnya menunjukkan asbaqiyatul waqi' alal fikr. Ibaratnya lebih dulunya realitas daripada pemikiran. Maka datangnya pemikiran atau datangnya turos itu sebagai jawaban terhadap realitas. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Qudama sebagai asbabun nuzul setelahnya itu menunjukkan nasih wan nalsuh itu menunjukkan bahwa pemikiran itu ditentukan sesuai dengan kemampuan realitas dan membangun terhadap tuntutan-tuntutannya. Jadi kita lihat bahwa ayat itu kan sebagian, meskipun nggak semuanya, ayat dalam Al-Quran itu sebagian diturunkan karena ada asbabun nuzulnya. Ada problem realitas yang terjadi kemudian dijawab
oleh ayat. Begitu juga nasih mansukh itu menunjukkan bahwa syariat Islam itu tidak bersifat kaku, tetapi dia fleksibel terhadap realitas. Ketika realitas menuntut atau ada problem yang menuntut hukum yang berbeda, maka diberlakukanlah nasih wal mansukh. Nah, itu menurut Hasan Hanafi menunjukkan bahwa turos itu sangat berkaitan erat dan waki. Dia tidak bisa dipisahkan dari waki. Nah, langsung pada paragraf bawahnya. Lamma kana. Ketika turos itu bukan sekedar warisan atau gudang materialistik di dalam materi yang bersifat materi di dalam perpustakaan, bukan juga semacam entitas teoritis yang bisa berdiri sendiri. Nah, maka yang pertama, fal awal, dia turos itu bersifat materi. Wasani yang kedua, turos bersifat suri sebagai from saja, sebagai bentuk saja. Atau teori gitu ya, teori. Jadi buku sama teorinya gitu ya. Turos buku sama teorinya. Maka turos itu sebenarnya fa'inna turos hakikoh makhzun nafsin indal jamahir. Nah, dari sini Hasan Hanafi mendefinisikan turos itu adalah semacam apa ya, simpanan, makhzun, perbendaharaan yang bersifat psikologis di dalam masyarakat umum atau mayoritas. Penekanannya di sini adalah bahwa turos itu berada pada kesadaran masyarakat. Turos itu dekat dengan masyarakat. Turos ialah apa yang kita lihat dalam watak dan kesadaran masyarakat umat Islam. Dia bukan hanya yang kita lihat dalam buku-buku, bukan hanya yang kita dengar dari penjelasan-penjelasan mengenai teori sesuatu, tetapi dia yang sudah melekat pada struktur jiwa seorang muslim itu sendiri. Nah, penekanannya di sini adalah Hasan Hanafi membaca turos melalui pendekatan fenomenologi. Dan ia memang proyek ini dia pakai metodenya dengan fenomenologi. Bahwa penekanannya adalah pada intensionalitas seorang muslim ketika dia melakukan sesuatu. Dia sedikit banyak pendekatannya melakukan atau mendekati sesuatu itu dengan pendekatan turos. Nanti bisa kita ulas lebih lanjut ya. Tapi di sini menariknya itu adalah turos itu dia diartikan sebagai watak kesadaran masyarakat. Saya sederhanakan seperti watak kesadaran masyarakat. Makhzun nafsin endal jamaah. Karena jiwa kan lekat dengan kesadaran. Dan kesadaran adalah salah satu kunci atau kata kunci di dalam term fenomenologi. Maka faturos, nah kita baca juga di sini ada semacam catatan kaki oleh Hasan Hanafi. Jumhur itu lafadz yang digunakan di dalam turos kodim atau di dalam turos pendahulu sebagai kata yang bersifat teoritis saja, yaitu masyarakat umum gitu. Yang sama dengan yang membedai, enggak, yukobil yang membedai uqala falasifah. Mereka itu khoso. Jadi kayak di punya Ibnu Rushd itu kan membedakan antara penafsir yang terhadap khoso sama ammah. Begitu juga di sini. Menurut Hasan Hanafi, jumhur di situ memiliki makna yang negatif atau yang buruk. Bukan buruk, apa ya? Yayasi. Yang hanya dipahami secara sathiyah wal balaha, yang secara permukaan saja gitu. Dan di situ menunjukkan ketidakmampuan untuk memahami hakikat pengetahuan yang sudah terabstraksi. Maksudnya
Jumhur itu tidak bisa memahami hakikat teoritis menurut Qudama. Ya, intinya Hasan Hanafi tidak ingin jumhur itu seperti para ulama klasik memaknai jumhur, yaitu orang-orang yang berbeda dengan khosoh. Menurut Hasan Hanafi, jumhur itu justru yang lebih mampu daripada khosoh. Nanti bisa kita lihat bahwa membedakan jumhur sama khosoh ini akan memberikan konsekuensi-konsekuensi tersendiri. Kayak semacam pesimisme terhadap masyarakat umum. Nah, di sini kayak nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Langsung. Faturos al-qadim laisa qadiyah dirosyal madi al-atiq fahasbu. Bawahnya Mas, bawahnya. Nah, ke atasan dikit, ke atasan dikit. Sebelum ini ada paragraf. Nah, udah. Faturos qadim laisa qadim. Maka warisan klasik atau yang kita sederhanakan sebagai kitab-kitab ulama salaf klasik gitu. Membaca kitab tersebut bukan hanya mempelajari masa lalu. Laisa qadiyat dirosya lil madi al atik fahasbu. Bukan hanya mempelajari masa lalu yang rigid saja. Tetapi yang kemudian hanya akan terbatas pada museum-museum dan tidak akan berbicara mengenai itu kecuali ulama al-athar, para pakar arkeolog. Tetapi menurut Hasan Hanafi, turos tersebut juz'un minal waqi' wa mukawanatihi an-nafsiyah. Bagian dari realitas sekarang. Jadi turos sekarang, turos masa lalu itu juga bagian juz'un minal waqi' wa mukawanatihi an-nafsiyah. Dan dari realitas sekarang dan mukawanat, pembentuk secara psikologis waqi' sekarang. Selama terus ke bawah berarti mazalah turos ke bawah. Nah, selama turos klasik itu dengan pemikiran konsepsinya itu masih berpengaruh atau menunjukkan terhadap tindak laku mayoritas umat Islam di dalam kehidupan sehari-hari, baik secara motif pengkultusan di dalam maksudnya mazalah di sini senantiasa. Jadi sampai sekarang turos qadim itu menurut Hasan Hanafi atau warisan klasik itu pengaruhnya sangat besar terhadap sulukil jamahir atau tindak laku mayoritas umat Islam. Ibaratnya turos itu adalah bagian dari tindak laku umat Islam sekarang. Karena kita lihat bahwa banyak sekali tindak laku umat Islam itu bersifat turosya. Bersifat turosya ini bagaimana? Kayak dia melakukan sesuatu karena motif menghargai warisan ulama salaf terdahulu. Banyak sekali kita jumpai bahwa semua itu merupakan fenomena dari turos qadim itu bagian dari waqi' sekarang. Dia sudah terjawantah dalam tindak laku umat Islam. Oke, langsung sebentar. Langsung ke paragraf bawah. Nah, wa idza akhadna maurasan nafsiyan masalan.
Sini Hasan Hanafi mulai mempreteli tema-tema di dalam turos itu yang menurutnya di masa sekarang itu memiliki problem-problem tersendiri. Misalnya ketika kita melihat, langsung saya terjemahkan. Ketika kita melihat warisan secara psikologis, mau urusan nafsian, masalah, kita menemui bahwa kita di era sekarang hidup dalam konsepsi dualisme di dalam alam. Yang kita wariskan dari Al-Kindi yang berpengaruh terhadap wahdatus suluk. Tinggal 10 menit, Mas. Iya Mas, nah, abis ini ada tanya jawab. Oh iya, saya targetnya awalnya pengen gimana ya, pengen satu bab langsung, tapi kalau model kayak gini nggak bisa kayaknya satu bab. Karena ini bersifat terperinci gitu ya. Maksudnya kita kayak ngaji kitab gitu. Ini saya singkat saja. Jadi di dalam kehidupan kita sekarang itu, misalnya kita seringkali berada pada konsepsi dualisme terhadap alam. Yang itu kita wariskan dari Al-Kindi. Yaitu ibaratnya Al-Kindi itu kan dulu memiliki konsepsi tentang pemisahan antara nafas sama badan. Nah, itu sudah dari Yunani dulu sebenarnya, cuma dikembangkan oleh Al-Kindi. Nah, itu sampai sekarang menurut Hasan Nafi mewariskan tasawur as-sunai, dualisme, konsepsi dualisme. Begitu juga ajaran Al-Farabi terkait emanasi. Itu kan tasawur al-Hirmi namanya. Nah, tasawur al-Hirmi ini, emanasionis ini memberikan semacam struktur dalam masyarakat juga. Struktur atas bawah dalam masyarakat. Jadi kalau memang orang dulu itu memahami konsepsi penciptaan melalui emanasi yang sifatnya dari atas ke bawah. Jadi semakin ke atas Gusti Allah itu semakin mutlak. Terus semakin ke bawah manusia itu semakin hina. Dalam emanasi kita mengetahui hal itu. Nah, itu membuat struktur sosial masyarakat kita semakin ke atas memimpin. Memimpin itu menduduki kedudukan Gusti Allah gitu, menurut Hasan Hanafi. Sehingga kita menjadi mutlak, patuh mutlak. Begitu juga masyarakat itu menjadi semakin hina. Nah, ini upaya Hasan Hanafi ingin mendialogkan pengaruh sosial daripada pemikiran-pemikiran filosofis kita yang diwariskan dari Turos. Begitu juga, ini salah satu contoh. Begitu juga langsung bawahnya. Nah, kita sering mengenal pengutamaan teori universal. Bukan, kuliat nadoriyah. Teori-teori yang bersifat gini-gini. Pengetahuan yang bersifat teoritis daripada pengetahuan yang bersifat praktis. Dan lebih mengutamakan al-jami'at a'la minal ma'ahid al-ulya wal madaris faniyah. Universitas itu lebih tinggi daripada sekolah tinggi. Kemudian madrasah-madrasah yang sederhana. Dan orang yang beramal dengan akalnya itu lebih mulia daripada orang yang beramal dengan tangannya. Seorang muaddof, pekerja di kantoran itu lebih utama daripada buruh. Kemudian akademisi itu lebih utama daripada petani. Nah, semuanya itu sebenarnya adalah warisan dari
ulama klasik yang menjadikan prioritas i'ta'il awal, yang menjadikan prioritas terhadap keutamaan teoritis daripada keutamaan praktis, dan menjadikan kontemplasi itu lebih utama daripada kontemplasi sebagai qimatul fadha'il nadhariyah, sebagai bentuk keutamaan teoritis yang paling utama gitu. Nah, sedangkan itu sudah tidak relevan di masa sekarang. Wa idza kunna nabghi taghyira waqina. Nah, setelahnya sedikit saja, ketika kita berharap mengubah realitas kita yang sehari semalam dan wator dil muhtal fil tawis wallahdoh faqad yarji'u dzalika ila nasfi isasina fit tarikh liyagi ligia bimbo di tarihi fitur sinal kodim. langsung saya singkat aja bahwa misalnya ya, di dalam ilmu usuluddin atau ilmu kalam, dulu seluruh konsepsinya, baik di dalam ilahiyat nubuwat, kemudian sam'iyat, bahkan di dalam muqaddimah Nadratul Ilm sama ilmu makulah di dalamnya, ujung-ujungnya itu adalah kepada isbat wujudil bari, dan kemudian kepada menunjukkan keesaan Gusti Allah. Keberadaan ilmu kalam, tujuan paling finalnya adalah membela atau mengesahkan Gusti Allah. Tapi bagi Hasan Nafi itu sudah berbeda. Sekarang kita itu sudah tauhid semua. Tauhid itu bukan menjadi persoalan. Kita berdebat dengan orang ateis, berdebat dengan orang yang antropomorfis, atau orang-orang yang menyamakan Gusti Allah dengan hal yang lain. Itu sudah bukan tema urgen gitu. Yang perlu dibela itu adalah bumi, adalah kemiskinan, adalah kefakiran, dan tanah yang dijajah gitu. Jadi dia mengatakan bahwa Gusti Allah itu sudah kaya, gak butuh dibela. Dan kemudian yang butuh dibela adalah manusia. Nah, dari sini Hasan Nafi ingin mencoba memasukkan tema humanisme di dalam ilmu kalam. Enggak, ilmu kalam tidak menjadi semacam kredo saja, tapi dia juga bersifat humanis, bersifat nah, saya juga sedikit cerita meskipun nanti kita langsung di pertemuan besok kita langsung pada bab selanjutnya. Ini sebelum saya tutup, saya sedikit cerita bahwa kemarin itu di ulang tahun Hasan Nafi yang ke-85 itu saya mendengarkan kayak semacam curhatan gitu lah, curhatan Hasan Nafi di dalam selama hidupnya. Dia masih mengeluh dan mencurhatkan seluruh isi kegelisahannya kepada kita dengan pertanyaan besar, kenapa sampai sekarang masih ada jarak antara wacana progresif dengan realitas itu sendiri. Dalam arti Hasan Nafi sudah menulis puluhan karya, tetapi tidak ada yang berubah dari realitas. Hanya bahwa wacana-wacana tersebut hanya semacam berkutat pada akademisi saja, musakofin saja. Nah, itu kemudian saya bisa rasakan juga kepada tema-tema pergerakan di Indonesia, maksudnya tema-tema pemikiran kita di Islam progresif, Indo progresif, dan lain sebagainya, tidak bisa masuk benar-benar pada mayoritas, mustawa al-amma atau orang umum. Tapi dia masih berkutat pada akademisi. Nah, Hasan Nafi juga merasakan hal itu gitu. Nah,
yang menarik juga pada momen itu, Hasan Nafi bercerita bahwa salah satu dari ketika tahu kalau saya ikut ke sana dan saya dari orang Indonesia, Hasan Nafi bercerita bahwa salah satu muridnya yang berpengaruh itu di Indonesia adalah Gus Dur. Dan saya kemudian mengamini hal tersebut bahwa pemikiran bela tuh jangan Tuhan tidak perlu dibela Gus Dur itu sedikit banyak terpengaruh dengan Hasan Hanafi. Dan kita bisa juga membaca di dalam pengantar Gus Dur di Kiri Islam Kazuo Zemuzaki itu kan Gus Dur itu sedikit banyak memuji Hasan Nafi bahwa Hasan Nafi Marxisnya itu bukan Marxis totok gitu bahasanya. Dia bisa membalut konsep-konsep Marxisme dengan perenungan-perenungan teologis dengan bahasa-bahasa yang esais dan mengalir dan masuk dalam jiwa seorang pembaca sehingga jiwa seorang pembaca itu ingin tergerak untuk melawan juga katakanlah gitu untuk merasa ingin melakukan pembaharuan juga ya itu juga karena Hasan Nafi menggunakan pendekatan fenomenologi yang menekankan pada hadas atau intuisi juga gitu. Maksudnya tidak ada dikotomi subjek dan objek, itu kayak pertemuan langsung gitu. Antara biarlah objek itu menampakkan diri gitu. Objek dan subjek itu menyatu gitu, menampakkan diri. Ya mungkin itu hanya di bab pertama kita ya. Karena memang saya inginnya kita tidak membaca satu persatu karena memang lama dan ini bukan kitab Turos. Jadi saya langsung jelaskan saja beberapa poin inti dari paragrafnya. Intinya saya simpulkan bahwa Turos bagi Hasan Hanafi adalah watak kesadaran masyarakat yang saat ini kita lihat. Ya, dia secara tidak langsung menunjuk pada watak Islam tradisionalis sekarang yang banyak mengedepankan ibaratnya Turos itu sangat muwajjah li sulukiha atau sangat mengatur di dalam tindak laku masyarakat kita sekarang gitu. Dan ada beberapa yang bermasalah di situ, terutama di dalam juga yang belum saya jelaskan tadi di dalam tasawuf. Jadi salah satu penyebab ketidakmampuan masyarakat itu untuk melawan itu adalah beberapa doktrin salbiah di dalam tasawuf. Itu ada yang salah gitu. Ada bukan dari tasawufnya tetapi dari konsepsi masyarakat terhadap doktrin tasawuf itu sendiri. Seperti misalnya ridho, tawakal, kemudian menghinakan diri di dalam realitas gitu. Tidak ingin melawan, sabar dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan Nafi sekarang kita lebih butuh pada marah daripada sabar, lebih butuh pada melawan daripada tawakal dan lain sebagainya. Dan itu juga yang membuat kita dijajah gitu. Kita dijajah pada meskipun penjajahan sudah berbeda, model penjajahannya sudah berbeda. Mungkin itu saja dulu dari saya. Mohon maaf kalau masih bulat, tadi banyak yang bulat. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Mas Kuman. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung raise hand. Ini ada Mas Isom Fuadi yang mau bertanya. Silakan ya, Mas. Mas. Iya. Monggo. Assalamualaikum. Salam kenal Mas Lukman Hakim. Nggih, Mas. Semoga dapat barokahnya Al-Azhar ini. Ya, senang sekali ya bisa ini mendengar penjelasan tadi. Insya Allah jelas sekali Mas. Cuman saya sedikit ingin menanggapi ya. Sedikit saja mungkin ya kalau dikoreksi kalau salah. Mengenai posisi dari Atur Swata Tajdid ini terkait dengan proyek yang lainnya. Karena setahu saya Turuswa Tajdid ini adalah proyek awal dari 3 proyek secara keseluruhan Hasan Hanafi, yaitu Mauqifuna Minatoros Al-Qadim, Mauqifuna Minatoros Al-Ghorbi, dan Mauqifuna Minal Waqi' kalau tidak salah begitu ya. Iya Mas ya?
Iya, ya. Kayak sepertinya tadi tidak disampaikan, makanya mungkin saya agak sedikit ribet mengikuti di awal ya. Karena menurut saya penting untuk disampaikan karena ini adalah proyek awal dari Hasan Hanafi. Tadi sedikit disampaikan sebenarnya, cuman secara eksplisit tidak tersampaikan. Oh, gitu. Kemudian, iya. Kemudian mengenai wacana turus tadi saya belum atau saya mungkin kelewat ya, belum mendengar bagaimana posisi turus wacana turus ini dalam pemikiran Islam kontemporer. Seperti yang pernah saya baca misalnya di bukunya Isa J. Baulata ya, bahwa wacana turus ini adalah bagian yang penting dalam pemikiran Islam kontemporer yang sehingga membedakan dengan pemikiran Islam sebelumnya yang mungkin sudah diawali sejak Jamaluddin Al-Afghani. Di mana wacana turus ini makin mengemuka dan terus bergulir hingga sekarang diakibatkan oleh kekalahan bangsa Arab ya, kalau tidak salah, dari Israel pada tahun 1907 berapa ya? 79 kalau tidak salah ya. Dalam perang 6 hari itu, sehingga menimbulkan pertanyaan besar dalam diri bangsa Arab, mengapa kita kalah? Padahal sudah sejak lama, sejak abad 19 umat Islam khususnya di dunia Arab itu sudah memanifestokan bahwa sedang dalam masa kebangkitan. Makanya pertanyaan saya adalah, yang pertama, apakah yang didagu oleh kelompok pemikir-pemikir awal modern sejak Jamaluddin Al-Afghani yang dikatakan sebagai kebangkitan Islam atau renaissance Islam itu hari ini masih relevan karena kita tahu bahwa di Timur Tengah sendiri sampai hari ini masih dalam persoalan yang begitu kompleks ya, konflik terus-menerus gitu ya. Makanya saya, apakah ini mimpi di siang bolong atau bagaimana? Tapi semangatnya ini yang perlu kita apresiasi ya, karena bagaimanapun sudah sekian abadnya umat Islam tertidur, sehingga dengan kemunculan para pembaru itu kemudian Islam mulai memikirkan identitasnya, al-huwiyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai ini Mas, apa tadi ya? Saya catat tadi. Sebentar Mas ya. Tadi nih penjelasan tadi yang menarik ya. Pembedaan antara al-amah dan al-khossah itu. Tadi dikatakan bahwa itu adalah kelanjutan atau ya efek dari pemikiran abad pertengahan yang bersifat emanatif tadi itu ya. Tadi saya belum mendengar bagaimana konsekuensi lebih jauh terkait pembedaan ini antara al-khossah dan al-amah. Mungkin bisa dijelaskan Mas ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi disebutkan ada curhatan Hasan Hanafi ya. Untuk sampai hari ini, bagaimana pemikiran Hasan Hanafi itu di Mesir Mas ya? Apakah masih sering ditolak atau bagaimana? Karena seperti yang jenengan bilang tadi, sepertinya malah gaungnya itu lebih banyak dirasakan di Indonesia itu. Sepertinya begitu ya. Mungkin itu saja Mas, terima kasih. Siap. Mau langsung dijawab atau gimana Mas Lukman? Bisa. Monggo kalau gitu Mas. Yang pertanyaan pertama tadi apa dah Mas? Apakah yang didaku pemikir modern sebagai renaissance Islam masih relevan? Oh iya. Sampean catat ya, takut saya lupa Mas. Jamaluddin Afghani pengaruhnya itu sampai batas, maksudnya berhasil kemenangan dan pengaruhnya itu batasnya bukan batas terrealisirnya itu bangsa Mesir itu merdeka dari dua penjajah pada waktu itu, Turki Utsmani yang mendirikan kerajaan besar di Mesir, runtuhnya Turki Utsmani 1920-an, sama Inggris. Yang semangat Al-Afghani ini menjadi semacam gerakan politik yang terbentuk pada partai pada waktu. Partai
kemerdekaan yang diketuai oleh Lutfi Said dan lain sebagainya. Jadi kan semangat Afghani itu adalah semangat terbebas dari kolonialisme. Sehingga terwujudnya itu ketika Mesir benar-benar merdeka. Kemudian pengaruhnya misal ya di Turki juga benar-benar merdeka di masa meskipun ya itu banyak perdebatan terkait Atatürk itu ya antara Islamis dan tidak. Tetapi yang setelah itu kan di masa Said Nursi juga, Said Nursi yang bergerak di situ gitu. Memang apa ya, ada semacam banyak perdebatan. Kemudian di negara-negara lain itu juga banyak sumbangsih dari Afghani gitu. Memang kalau sampai sekarang itu kalau dilihat dari geopolitik Timur Tengah itu kayak gak berubah apa-apa. Tapi ya minimal lah sudah merdeka gitu dari penjajahan kalau bagi saya. Memang uniknya itu ide-ide pembaharu dari Timur Tengah itu melangit gitu. Saya akui itu melangit. Banyak ide-ide cemerlang. Upaya kalau bisa saya sebut gerakan Islam transformatif atau ya ada sebagian Islam progresif. Tetapi itu tidak mengubah dari cekcok dalam negeri di situ gitu. Itu memang kayak semacam krisis yang melanda Timur Tengah dari dulu. Sejak Syekh Muhammad Abduh itu bahkan kayak menyindir gitu. Saya melihat Islam di Perancis tapi tidak melihat Muslim. Saya melihat Muslim di Mesir tapi tidak melihat Islam. Banyak tamparan terhadap umat Islam itu sendiri. Ibaratnya secara teori mungkin matang, tetapi tidak bisa diejawantah dalam gerakan politik, lembaga-lembaga politik, keputusan-keputusan negara yang jangkauannya negara, sehingga negara kemudian menjadi maju, kemudian menjadi stabil. Bahkan Hasan Nawafi tulis saya mengenai negara, kritik dan lain sebagainya itu sudah berjilid-jilid gitu ya. Tetapi ya Mesir masih sedikit terkesan otoriter sampai sekarang. Ya begitu juga yang lain gitu. Tetapi yang di antara Timur Tengah yang lain, yang menurut saya paling berhasil ya itu Iran. Kan pengaruh Ayatullah Khomeini itu dipengaruhi oleh Ali Syariati, oleh pemikir-pemikir Syiah yang progresif sebelumnya. Dan dia menjadi negara katakanlah maju daripada negara Timur Tengah yang lain. Bahkan bisa menyaingi Amerika Serikat. Tetapi ya sekarang lagi dilanda banyak krisis Iran itu sekarang. Tapi Iran itu justru yang mengilhami banyak Hasan Hanafi juga ya, mengilhami Hasan Hanafi dan yang lain sebagainya. Nah, terus pertanyaan kedua terkait Ammah sama Khosoh ya. Ya, Mas. Jadi kalau ulama klasik itu menganggap Ammah itu bukan bodoh ya apa ya? Dia tidak mampu gitu. Dia tidak bisa menjangkau keilmuan yang teoritis yang bahasnya itu atau hakikat-hakikat yang sebenarnya. Sehingga ada semacam Hasan Hanafi ingin mengkritik bahwa semacam kuasa pengetahuan nanti bagi yang Khosoh ini untuk menguasai yang Ammah. Itu yang membuat struktur masyarakat nanti tidak tajanus. Bukan tajanus sih. Tidak setara gitu. Hasan Hanafi ingin mengembalikan kemampuan kuah itu terhadap semua masyarakat. Jadi semua masyarakat dianggap setara dan memiliki kemampuan yang sama. Nah, itu yang nanti akan diarahkan oleh Hasan Hanafi dalam Minal Aqidah ila Tsawrah. Jadi mengembangkan atau menggerakkan ilmu kalam itu sebagai ideologi, bukan hanya kalangan orang-orang khusus. Sehingga nanti ilmu itu adalah ideologi yang akan membuat revolusi kemanusiaan dulu, baru nanti revolusi politik dan ekonomi. Ya mungkin sebatas itu gitu. Jadi kayak dibalik gitu. Kalau dulu Khosoh saja yang berkuasa gitu. Nah sekarang diarahkan ke masyarakat.
Jadi Karena lebih iya. jadi lebih ke ilmu ke amal ya, tidak ilmu untuk ilmu ya, saya. Ya, ilmu ke amal, bukan ilmu untuk ilmu. Jadi untuk lebih apa ya? Mengurangi gap ya antara infra dan suprastruktur itu mungkin ya, atau bagaimana? Ya, pembawaannya ya sangat marxis ya, diakhiri Islam ini. Pembawaannya sangat marxis. Ya Mas, lanjut Mas. Yang ketiga, Soal ini, posisi pemikiran Hasan Hanafi saat ini di Mesir. Kayaknya kok anu ya, terputus ya. Ya. Lukman. Kalau kita sampai ngelinteng aja Mas. Iya terputus ya kayaknya ya. Iya. Terputus Mas. Sebentar, nunggu Mas Lukman. Oke siap. Kalau gitu ini, saya ngelinteng dulu ya. Monggo, monggo. Permisi. Soalnya jauh mungkin ya, Mesir ya. Iya, Mas. halo. Halo ya. Ya, Mas, monggo. Mohon maaf gangguan barusan. Pertanyaannya Oke, Mas. apa ya, Mas? Soal posisi pemikiran Hasan Hanafi saat ini di Mesir. Oh iya. Pengaruhnya sangat besar di Kairo Unif terutama. Jadi kan Mesir itu dibagi dua lah. Bukan kuasa ya. Perkembangan pengetahuannya itu ada di kalangan Al-Azhar, ya mahasiswa di Al-Azhar maupun di Kairo Unif. Kalau di Kairo Unif itu sangat berkembang karena dia dijadikan guru besar di sana dan setiap tahun itu dia menjadi semacam tuan rumah muktamar filsafat yang jadi pembicara terakhir. Pasti dia jadi pembicara terakhir dan turut nulis lah gitu. Jadi menulis pengantar di setiap hasil muktamar filsafat di sana. Salah satu pengaruh yang besar itu ya Nasr Hamid itu. Nasr Hamid muridnya Hasan Hanafi. Dan ada yang sekarang itu Mustafa Nasyar. Tapi kalau di mahasiswa Indonesia yang di sini karena sudah beda zaman ya. Kalau era 2012 sebelum saya ke sini itu lagi gencar-gencarnya Hasan Hanafi dan mahasiswa sini kan memang banyak mewarnai liberalisme gitu. Meskipun sudah jadi tokoh semua sekarang. Gitu. Tapi kalau sekarang itu eranya jarang, eranya sudah berubah dan kayaknya nggak terlalu diminati Hasan Hanafi. Intinya ya jarang yang kiri gitulah para mahasiswanya gitu. Kalau Dan di kalangan iya. Iya, kalau menurut kata-kata senior saya itu sekarang sudah masuk di era post tradisionalisme. Yang pemikirnya itu Toha Abdurrahman dari Maruku. Kayak Jabiri, Hasan Hanafi itu udah jarang dilihat gitu. Ya juga terpengaruh imbas dari milenialisme itu lah. Medsos ya. Iya. Terus Mas, kalau di Al-Azhar sendiri, kalau Al-Azhar itu kan kayaknya cenderung ke tradisionalis ya. Apakah pemikiran progresif itu juga diterima di sana? Secara semangat melawan
kolonialisme, semangat melawan kapitalisme dan lain sebagainya, Gransyah itu menerima. Jadi kan Gransyah menulis buku Turos wa Tajdid yang memang mengkritik Hasan Hanafi di situ. Tetapi di mukadimahnya itu semua mengulas semua pemikir pembaharu. Nah, yang ditolak oleh Gransyah itu detail-detail syariat yang oleh Hasan Hanafi itu dipreteli. Jadi misal dalam ilmu kalam yang sawabit itu sama Hasan Hanafi di otak-atik gitu ya, di otak-atik. Jadi kan tajdid versi Azhar itu bukan tajdid dalam arti tahwilus sawabit, mengubah hal-hal yang pondasi yang sudah qot'i gitu. Tapi mencari pembacaan yang lebih relevan gitu. Sebatas pembacaan. Bangunan itu hanya yang kemarin viral itu dialog antara Gransyah sama Osman Khusat rektor Kairo Unif itu ya. Kalau rektor Kairo Unif itu dihancurkan dulu baru dibangun dengan yang baru gitu. Kalau Gransyah enggak, bangunannya direnovasi gitu. Bangunan leluhurnya tetap ada tetapi direnovasi, atapnya dan lain sebagainya. Ya sederhananya seperti itulah, Mas. Sudah Mas Isom? Nggak tahu, saya pengen terus sebenarnya, tapi yang lain dulu. Oke. Makasih Mas Isom. Selanjutnya Mas Aril. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sedikit menyimak ya mengenai gagasan Hasan Hanafi ini terkait bahwa pandangan-pandangan keilmuan itu hanya berkutat kepada mereka akademisi lah, mereka yang punya akses kepada pendidikan yang lebih itu. Sementara di kelas masyarakat yang masih awam, yang rata-rata tidak mendapat pendidikan yang memadai gitu, itu tidak ada disiplin ilmu yang ada di situ. Nah, yang ingin saya tanyakan ke pemateri, apakah Hasan Hanafi sendiri punya konsep gitulah dalam membawa ilmuwan yang selalu menjadi ranah akademis ini dapat juga dipahami ke kalangan bawah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saya jawab. Memang ini menjadi otokritik sendiri bagi Hasan Hanafi gitu. Karena pada kenyataannya wacana-wacana pembaruan yang dia bawa itu juga tidak menjangkau masyarakat umum seperti yang dia sadari. Ya, memang yang dia ulas itu keilmuan turos, yang tahu itu hanya orang-orang yang ada pada disiplin itu gitu. Apa ya, dia nggak punya teori khusus gitu ya supaya masyarakat juga menjangkau hal itu. Cuma menariknya itu Hasan Hanafi meminati yang terpinggirkan gitu. Apa ya, kayak mendahulukan yang terpinggirkan, masyarakat, kemudian mengedepankan kepercayaan ke masyarakat. Ya dia mengusung semangat gitu ya, semangat emansipatoris dan apa ya, mengedepankan pada orang-orang yang sebelumnya dianggap bukan oposisi ya, apa ya, dianggap lemah dan lain sebagainya. Ya sekedar itu saja sih. Ada tanggapan Mas Aril? Terima kasih, saya kira cukup. Oke. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan ya Mas ya. Kemarin mungkin kalau Mas udah tahu lah ya, Mas Torik. Jadi sebenarnya
sebenarnya ingin menanggapi ya ada pertanyaan juga. Jadi kalau aku baca ya beberapa teks Hasan Hanafi, walaupun aku belum banyak sih ya baca teksnya, paling cuman yang kiri Islam itu sama yang 2 studi filsafat itu. Beberapa konsepnya kayak oksidentalisme atau kritik dia ke tradisi, terus sikap dia ke tradisi barat seperti apa, itu kan menarik sebenarnya ya. Iya, Mas. Nah, saya jujur belum baca juga yang Throughout Tajridin ini, jadi belum banyak bisa bicara. Tapi kalau aku lihat sebenarnya yang kurang dari Hasan Hanafi ini, kenapa dia curhat di akhir atau ada curhat, kenapa sih gagasan saya ini nggak nyampe ke kalangan bawah? Aku pikir yang kurang di Hasan Hanafi ini adalah analisis soal struktural, analisis problem struktural. Entah itu misalnya padanannya bisa ekonomi politik atau apapun. Karena yang aku lihat sejauh dari teks yang aku pahami, Hasan Hanafi ini dia bicara di wilayah dialog wacana. Wacana atau gagasan oksidentalismenya dia itu kan berusaha untuk membangun dialektika dengan filsafat barat, dengan ilmu pengetahuan barat, supaya nanti bisa terjadi dialog yang seimbang dari dua itu, dari dunia Islam dengan dunia barat. Termasuk nanti bisa ditarik ke wilayah ilmu sosial gitu kan. Iya, Mas. Perkembangan ilmu sosial bisa saling mempengaruhi secara egaliter. Tapi dia nggak melihat misalnya gini, di universitas hari ini wacana-wacana soal keislaman mungkin udah ada yang kritis gitu ya. Dan bahkan hari ini gagasan-gagasan kritis ilmu pengetahuan, kayak kalau di Inggris itu ada Black Studies atau Indigenous Studies, itu udah merebak hari ini, udah masuk universitas. Itu kajian kritis gitu, yang punya kritik sendiri ke kolonialisme. Tapi hari ini ada diapropriasi sama universitas yang modelnya itu hari ini komersil, dijadikan, justru didagangkan gitu. Iya, Nah, iya. apakah Hasan Hanafi mengantisipasi ini? Aku pikir enggak gitu, yang aku lihat gitu ya. Karena hari ini misalnya kita lihat kajian-kajian Islam yang kritis, yang ML atau yang musuh anti kapitalisme itu hari ini dikapitalisasi. Makanya mereka nggak bisa keluar. Nah, dari problem struktural itu gitu. Wacananya berkembang, tapi di koridor universitas yang masih paradigmanya itu neolib gitu. Atau tidak memungkinkan si gagasan ini diseminasi ke rakyat bawah gitu. Makanya dia mungkin Hasan Hanafi ini agak kesulitan ketika dia berusaha untuk melakukan satu proyek politik gitu. Bergerak dari sekedar wacana aja gitu. Mungkin lebih ke gerakan yang sifatnya grassroots. Aku pikir itu yang absen di Hasan Hanafi gitu. Nah, untuk pertanyaannya sebenarnya ini, kalau dilihat kan dialog soal ilmu Islam dengan ilmu humaniora itu rincinya seperti apa sih? Apakah dibahas juga di Throughout Tajridin ini? Nah, kira-kira contohnya nanti seperti apa gitu, atau yang dimungkinkan itu nantinya akan seperti apa dialognya? Terima kasih. Siap. Terima kasih pertanyaannya, Mas Torik. Menarik ya. Saya cerita pada, kalau nggak salah tahun lalu itu, Hasan Hanafi kan awalnya itu masih aktif, di usia senja itu masih aktif menulis kritik di Facebook, menulis status panjang di Facebook. Tema-tema esais yang memang kontekstual pada masa itu ya, mirip-mirip Mas Fayat nulis di Facebook gitu yo, panjang tapi pakai bahasa Arab ini. Saya kemudian kaget pas waktu itu di Indo saya pulang, tiba-tiba fanpage Facebooknya Hasan Hanafi itu ditutup. Bahasanya di situ ancaman dari pemerintah. Ditutup secara terpaksa karena ancaman dari pemerintah. Saya nggak tahu karena apa detailnya. Tapi sampai saat ini ya biasa-biasa aja, nggak ada. Maksudnya Hasan Hanafi nggak ditangkap atau cuma Facebooknya itu ditutup. Ya mungkin entah kritiknya terlalu keras atau enggak. Dari riwayat hidupnya dia nggak pernah masuk dalam partai dan
politik praktis, nggak pernah. Seluruh riwayat hidupnya itu fokus di dalam karir keilmuan. Jadi profesor, dosen di Tokyo, di Amerika dan lain sebagainya, nggak pernah. Cuma dia ketika masih sarjana, entah semester berapa, itu kan lagi gencar-gencarnya IM dan dia masuk IM dulu sempat. Iya. Sampai akhir dia mau lulus, kemudian dia merasa nggak betah gitu intinya. Apa yang akan saya bawa dari Ikhwanul Muslimin yang semangat omong kosong doang gitu. Yang mungkin yang dia kritik itu bahwa IM itu secara de facto itu benar, tapi secara de jure salah. Ya pokoknya akhirnya dia pada wawancara di Yaumi Sabi mengaku dirinya Ikhwani Syuyu'i. Ikhwani Syuyu'i itu ya komunis sekaligus Ikhwanul Muslimin gitu. Nah, nggak bisa Ikhwani sendiri, nggak bisa, itu kayak majas saja, bahasa majas saja. Ya memang gini, di Timur Tengah rata-rata itu sekarang melawan otoritarian. Entah jadinya perang saudara atau bakal dicampuri urusannya sama orang lain dan lain sebagainya. Nah, di Mesir ini politiknya ya otoriter masih, Mas. Dan belum sehat demokrasi, meskipun demokrasinya belum sehat. Ya wajar jika dia gimana mau menggerakkan atau membaca secara struktur tadi, menghilangkan struktur yang ada di kampus ketika pemikiran kajian kritik Islam dikomersialisasikan dalam ekonomi neolib. Dan saya belum mengikuti banyak terkait gimana di Kairo Univ itu gimana ya? Apakah juga Kairo Univ itu mengandaikan maksudnya ada banyak praktik neolib itu? Kayaknya ada juga gitu. Karena akses saya ke sana juga terbatas gitu ya. Nggak bisa tiap hari dan lain sebagainya. Dan kan Kairo Univ itu semacam UI-nya di Indonesia gitu lah, Mas. Tapi praktik-praktis itu kayaknya ada juga di sini. Pastinya gitu ya. Jadi, langsung pada pertanyaan sampean. Jadi Hasan Hanafi itu memadukan ilmu atau memasukkan ilmu humaniora itu dengan menjadikan asas atau problem-problem humaniora itu sebagai pijakan pembaharuan. Misalnya di dalam beberapa ilmu di dalam ilmu kalam itu dihadirkan problem-problem humaniora atau problem-problem sosial, di mana hal itu menjadikan pemahaman tauhid, misal ya, pemahaman Allah itu wajib. Allah itu bersifat wajibnya Allah itu ada 20 dan lain sebagainya. Itu menjadi relevan dengan konteks sekarang. Dia tidak hanya semacam credo gitu ya, kayak dia hanya semacam iman saja gitu. Tetapi iman yang dibalut dengan sosial gitu. Misalnya dia di dalam Minal Aqidah ila Saura itu memaknai al-wajib itu bukan dalam pemaknaan yang konvensional sebagaimana di dalam kitab-kitab Turus Aqidatul Awam, kitab-kitab Turus yang lain. Tetapi al-wajib itu menurut Hasan Hanafi itu keberlangsungan sejarah katanya. Al-wajib itu keberlangsungan sejarah. Allah itu sejarah, Allah itu kemajuan sejarah gitu. Jadi ilmu kalam itu harusnya bukan dari seorang hamba yang bawah itu ke atas. Bukan dari rakyat ke pemimpin gitu kan. Tetapi dari belakang ke depan. Itu gerak sejarah. Ilmu kalam itu juga gerak sejarah. Maka Allah itu adalah al-wajib itu adalah kemajuan sejarah, kemajuan peradaban gitu. Misalnya, meskipun banyak kritik sekali bahwa dia terkesan memaksa dan cocok logi, tetapi ada beberapa detail-detailnya lah gitu nanti yang bisa jadi perbincangan, bisa diterima gitu. Mungkin itu saja, Mas. Ya, siap. Ada tanggapan lagi, Mas Ahmad Thorik? Ya, mungkin dikit aja ya. Berarti kalau kita lihat tadi kan katanya toh Hasan Hanafi ini membuka dialog dengan ilmu sosial kan. Nah, sebenarnya
ketika dibuka dialog itu jadi kemungkinan sebenarnya. Tadi makasih juga insight-nya kan. Jadi aku pikir kalau proyek Hasan Hanafi ini atau agenda politik katakan ya dengan bahasa yang mungkin agak agitasi ya, agenda politik ini ingin berlanjut, berarti dialog dengan ilmu sosial ini harus diperkaya lagi, Mas. Maksudnya pembacaan Hasan Hanafi ini soal problem struktural, bagaimana ada di kontekstualisasi hari ini itu gak bisa selesai di manifestonya aja. Proyeknya untuk membuka gerbang intelektualitas ini gitu. Terus misalnya nanti analisis dia di bidang agraria di mana. Aku pikir membumikan wacananya itu jadi salah satu tugas penting hari ini gitu. Mungkin gitu. Jadi kalau yang tentang agraria itu sudah ada di dalam ilmu fikih. Dia menulis minan naql ilal akal yang bagian fikih. Di situ dia sedikit mengupas agraria, Mas. Dan itu pada level wacana dia sudah komprehensif lah, semua dia cakup. Menariknya di situ. Nah, pada problem struktural tadi, dia juga menulis judulnya itu Humumul Fikri wal Waton. Sayangnya saya baru baca yang jilid pertama. Yang jilid kedua belum saya baca gitu. Dia banyak sekali menulis dialog antara pemikiran dan kebangsaan gitu. Maksudnya ya realitas, pemikiran dan realitas dia dialogkan. Dan ya memang saya pribadi masih fokus pada analisisnya pada pembaharuan ilmu kalam dulu sih, tapi belum masuk pada wacana atau kritik dia pada problem struktural di Mesir maupun Arab secara umum gitu. Ya, masukannya sangat menarik, Mas. Terima kasih, Mas, masukannya. Siap. Ya, terima kasih, Mas. Selanjutnya Mas Jajam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih ya kepada Syekh Lukman dari Al-Azhar yang telah memaparkan beberapa materinya. Ada yang beberapa ingin saya sampaikan, tapi sebagian tadi sudah diwakili sama Mas Isom dan Mas Torik ini ya. Cuman karena memang di sini pengantar, saya sedikit kebingungan karena memang ini dari keterbatasan saya yang masih mencari ilmu, Mas. Di satu sisi tadi Hasan Hanafi hampir diinikan sama Marx. Kemudian di awal-awal juga tadi disampaikan Hasan Hanafi ini menyampaikan atau mendapatkan beberapa risetnya itu berdasar dari fenomenologi. Sementara fenomenologi itu kan apa yang dirasakan secara mendalam. Kalau boleh minjam istilah dari Max Weber, Verstehen gitu. Jadi memahami ranah sosial manusia itu tidak bisa diangkakan, sementara seorang Marx sendiri menganggap semua yang terjadi di fenomena itu materialis banget gitu. Nah, berangkat dari saya, jadi saya kebingungan siapa sih yang mempengaruhi pemikiran Hasan Hanafi ini sampai bisa, kan kalau misalkan Aristoteles pasti dia materialis. Tapi kan kalau misalkan berbicara kalau tidak salah Plato, dia kan nggak materialis gitu. Kalau dari segi budaya ilmiah itu kan di dalam metode penelitian itu ada kuantitatif dan ada kualitatif sendiri gitu, Mas. Jadi yang ingin saya tanyakan, siapa yang mempengaruhi pemikiran dari Hasan Hanafi? Kemudian tadi ketika disampaikan oleh Mas Isom tentang tataran Mas Isom atau siapa ya, lupa aku. Iya, Mas. Nah, yang sudah dilakukan langsung ke masyarakat itu apa? Kemudian fokus dari pemikiran Mas Hasan Hanafi lagi. Siapa? Hasan Hanafi ini dia lebih fokus di
filsafat itu pendidikan atau misalkan apa gitu Mas. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaannya Mas Jajam. Pertanyaan yang pertama, ada 2 model pengaruh ya. Pengaruh secara langsung sama pengaruh secara tidak langsung. Kalau pengaruh secara langsung, Hasan Hanafi itu dipengaruhi oleh gurunya namanya Usman Amin. Itu memang guru besar di Kairo Unif yang punya mazhab namanya Juwaniyah. Saya belum mendapatkan terjemahannya yang pas, Juwaniyah. Juwaniyah itu perkembangan lebih lanjut dari intuisinya Al-Ghazali. Itu model gimana ya? Saya belum baca lebih banyak. Pokoknya intinya Juwaniyah. Nah, tetapi tradisi Muslim pembaharu kontemporer itu dia mendomestifikasi salah satu madhab di Barat untuk kemudian dijadikan metodologi untuk membaca umat Islam, pemikiran Islam sebagai pembaharuan pemikiran umat Islam. Misalnya Jabiri itu pakai Michel Foucault dan beberapa filsafat analisis kan. Sependek pengetahuan saya. Ali Harab memakai Derrida. Kemudian Mahmud Qasim memakai positivismenya Auguste Comte. Nah, Hasan Hanafi ini kalau secara metodologi itu memakai fenomenologi. Karena tesisnya dia selama di Perancis di Sorbonne, itu dia tesisnya itu sampai 2 kali nulis tesis apa doktoral ya? Doktoralnya 2 kali. Dia menulis tentang perpaduan antara fenomenologi dan usul fiqh. Jadi usul fiqh itu sebagai tafsir dari Islam, cara pembacaan dari Islam kemudian dipadu dengan fenomenologi. Namanya Dohiriyatut Ta'wil sama Ta'wilud Dohiriyah, 2 kok. Itu disertasinya. Yeah. Dan saya belum membaca itu karena memang edisinya hanya bahasa Perancis, saya nggak bisa gitu. Jadi singkatnya Hasan Hanafi itu membaca keilmuan Islamnya itu dengan fenomenologi. Gimana ya? Metodologinya fenomenologi, tetapi secara ideologi itu dia memakai Karl Marx. Jadi Karl Marx itu bukan sebagai metode, tapi sebagai ideologi, kayak meminati yang terpinggirkan. Jadi mungkin memakai sisi Karl Marx itu dalam aksiologisnya mungkin ya, atau di dalam aksiologis, bukan epistemologisnya, aksiologis. Ketika dia mengedepankan proletar, mengedepankan isu-isu kemiskinan dan lain sebagainya. Jadi ya semangat gitu ya, ideologi semangat Hasan Hanafi meminati yang terpinggirkan. Jadi misalnya di dalam ilmu kalam atau tauhid itu dia senada mendukung teologi pembebasan yang terjadi yang sudah berkembang di Amerika Latin, kemudian Asghar Ali Engineer di India. Dia sendiri juga membawa term itu atau tema itu. Misalnya dia menafsirkan bahwa Tuhan itu tidak perlu dibela sekarang. Ilahus samawat wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Tuhan itu tidak perlu dibela. Yang dibela itu adalah manusia, yang butuh dibela itu adalah kemanusiaan. Nah, itu term yang kemudian dilanjutkan oleh Gus Dur. Siap. Mungkin itu saja Mas Jajam. Yang Kalau ada keduanya? tanggapan. Yang kedua, yang ini ya, praktek langsung Hasan Hanafi ya. Gimana pertanyaan Mas? Oh, ini secara realnya kan kalau tadi berbicara itu hampir semua wacana-wacana kalau tadi disampaikan oleh Mas Ahmad Thorik jadi yang disampaikan. Nah, dari Hasan Hanafi sendiri itu pernah kemudian kan tadi juga dibahas Hasan Hanafi pernah curhat bahwa apa tadi nih? Iya. Nah itu, apakah itu akan menjadi utopis seperti angan-angannya Karl Marx? Saya katakan bahwa memang pengaruhnya yang benar-benar terrealisir itu masih pada level akademisi.
banyak akademisi yang terpengaruh Hasan Hanafi, atau mungkin juga ada pengaruh Hasan Hanafi ini pada ini penggerak gitu. Jadi di Mesir itu juga mungkin ada penggerak sosial yang apa namanya bisa melakukan semacam kegiatan-kegiatan pembelaan terhadap kemanusiaan, pembelaan terhadap bumi dan lain sebagainya. Nah, itu yang belum saya temukan sebenarnya, yang penggerak itu, penggerak. Ibaratnya karena memang di sini sangat-sangat ketat, politiknya sangat ketat gitu. Sekali kritik pemerintah itu sudah main militer. Ya mirip Kalau di kita Soeharto. baru OTW ya. Iya, demokrasinya itu lebih dekat dengan lebih sehat di Indonesia daripada di sini yang saya rasakan. Dan saya belum menemukan gitu. Ya mungkin nanti ini jadi PR saya, mungkin saya bisa tanya-tanya langsung nanti kalau ada kesempatan setelah pandemi. Oke. Siap, sehat-sehat sih. Iya, terima kasih Bang. Yuhu. Silahkan teman-teman yang lain kalau mau bertanya, masih ada 25 menit lagi. Masuk. Ya. Kalau untuk penggerak itu mungkin lebih terasa di Indonesia Mas. Gimana menurut pandangan sama Mas? Kalau di Mesir kan katanya tadi kayaknya masih Orba OTW ya tadi. Di Indonesia kayaknya sudah ini ya, sudah ini banyak penggerak-penggerak sosial yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran progresif. Apakah ini memang demikian menurut pandangan sampean bahwa relevansi Hasan Hanafi itu justru terasa di Indonesia saat ini? Iya. Jadi Hasan Hanafi itu sebentar. Saya carikan kitabnya. Oke. Ya. Oh, bukan di sini. Hasan Hanafi itu banyak menulis tentang Mas host ya, saya lonong. Oh, monggo. Hasan Hanafi banyak menaruh perhatian pada ad-dual al-alam as-salih, dunia ketiga. Dia negara-negara berkembang seperti ini. Dia menulis Nadoriyah ad-dawair, gimana itu? Kitabnya nggak ada di sini masalahnya. Itu mungkin ya yang membuat dia banyak mendapat perhatian di Indonesia. Karena memang saya lihat semangatnya itu persis sama Islam progresif. Cuma Islam progresif sudah lebih matang dan lebih membumi gitu. Kalau Hasan Hanafi lebih banyak berkutat di tema wacana keislamannya, islamologinya gitu. Teori. Tapi membuminya itu belum gitu. Tapi kalau Islam progresif kan sudah ada diwadahi di FNKSDA, pergerakan-pergerakan yang nyata gitu. Dan mungkin problem kapitalisme itu lebih parah di Indonesia daripada di sini gitu. Atau mungkin saya belum melakukan riset di sini. Iya. Kayak begini Mas, kayak di awal 2000 itu kan dimulai dari Al-Qis itu ya. Kayaknya ada postra Islam gitu ya. Nggak tahu apakah hari ini masih terus berlanjut atau tidak. Itu kan banyak mengelaborasi pikiran Hasan Hanafi. Sebenarnya menarik ya, kayak postra Islam itu. Iya. Kayak juga eksponennya banyak dari Laktosdam juga itu. Oh. Izin masuk boleh Mas? Ya silakan Mas Jajam. Ya.
Saya jadi keingetan apa yang tadi disampaikan oleh Syekh Lukman, kemudian tadi juga sedikit teringatkan kembali oleh yang disampaikan oleh Pak Isom. Tadi Hasan Hanafi dikatakan sebagai penggerak, baru sebatas penggerak saja. Saya jadi teringat tentang sosok Karl Marx yang memang uniknya dia itu, dia menulis beberapa pemikiran sosialisnya, tapi di belakang itu, dia sebagai seorang yang sangat miskin dan tidak berkecukupan, sampai dia menulis juga harus dibiayai. Dan uniknya, yang membiayai tulisan-tulisan dari Marx ini adalah George Rothschild. Kalau tidak salah dia seorang kapitalis kaya. Nah, berbicara masalah penggerak, pasti ada yang menggerakkan mungkin ya. Nah, seperti simak, yang menggerakkannya kan dia. Nah, kemudian jadi saya kepikiran kayak gini ya. Apakah dia dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang lain? Sampaikan tadi kan kasus yang Facebook ditutup. Kemudian beberapa kejadian-kejadian yang ketika seperti kemarin cerita Ibnu Rus itu ketika dia rajanya siapa, karena kepentingan dia sudah tercapai, kemudian dia mati, diganti anaknya, dia sampai tidak dirilik lagi. Apakah kasus ini terjadi kepada Hasan Hanafi, Mas? Saya jadi kepikiran ke sana loh. Maaf ya. Mesir itu kan nggak sampai orba banget sih, Mas. Semi aja, semi orba gitu. Yang gawat itu ketika sudah terindikasi IM. Kalau sudah terindikasi IM itu sudah tidak pandang bulu, langsung Intel itu langsung entah itu ditangkap, ditembak, dipenjara, dahit. Dan itu sampai sekarang pemerintah sini dibayang-bayangi oleh IM itu. Ikhwanul Muslimin. Ya. Nah, kalau Hasan Hanafi tidak, dia yang ditutupnya Facebook itu mungkin karena terlalu keras ngeritiknya gitu mungkin ya. Tapi kalau secara keberadaan dia di kediamannya enggak diusik sama sekali gitu. Karena memang negara juga melihat gitu. Kalau dia melakukan kekerasan, negara itu melakukan kekerasan, masyarakat akan curiga, takut gitu. Ya maksudnya ya setiap gerakan penangkapan dan lain semua pasti berdasarkan IM. Selain itu enggak. Siap. Dan Hasan Hanafi ini termasuk aristokrat di sini. Kaya orangnya. Oh, siap. Iya. Betul. Itu membuat benar gitu. Apa ya? Membuat tesis, bukan tesis, apa kayak hipotesis teman saya di Jogja si Hakim itu benar, bahwa kok rata-rata filsuf itu keluarganya aristokrat. Iya. Siap. Gimana Mas Isom? Tapi ya, ini tadi menarik. Oh, iya. Oke Mas, Ahmad Torik silakan. Enggak, sok aja Mas Isam dulu. Ini barangkali main. Enggak, tadi sedikit mau nanggapin soal IM tadi itu. Karena kalau di Mesir sendiri kan mereka sudah ditolak ya. Sementara kalau di Indonesia sendiri kayak ada paradoks. Satu sisi Islam progresif ya. Progresivitas Islam itu makin subur, sisi lain juga fundamentalisme ya, dalam tanda kutip ya. Termasuk mungkin kalau di Indonesia itu ada ini kelompok-kelompok yang berkiblat ke sana ya. Itu justru juga berkembang satu sisi. Maka saya jadi ingat apa yang dikatakan Abid juga ya, bahwa bangkitan Islam itu juga mengalami ambivalensi, berwajah ganda ya. Satu sisi dia ingin kembali ke otentisitas, al-asolah. Sisi lain juga ini ada apa ya? Dia merasa silau juga dengan modernitas Barat. Sehingga inilah kemudian yang menyebabkan banyak polarisasi. Seperti di Indonesia sendiri tadi masalahnya, sampai hari ini menurut saya masih terus terjadi benturan ya antara
Islam progresif sama Islam fundamentalis itu. Maka apakah di Mesir misalnya apakah juga seperti itu? Ini persaingan itu sangat ketat antara Al-Azhar sama Cairo Unif gitu. Al-Azhar sendiri di dalamnya itu macam-macam. Ada yang muhafidun, ada yang muslihun, ada yang tengah-tengah dari keduanya. Di dalam kitabnya Syekh Usamah itu dijelaskan A'lamul Azhar itu. Dari 3 itu, yang muslihun itu warisan dari Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh kan yang membuka pembaruan di Azhar. Di Azhar itu sempat terjadi taklid, krisis kemandengan keilmuan itu. Krisis taklid itu. Nah, madrasahnya Syekh Muhammad Abduh ini menjadi madrasah muslihun yang progresif. Di antara pemikir progresif di Azhar itu namanya Syekh Hamdi Zakzuk yang kemarin sempat wafat. Karya-karyanya banyak. Dan yang menarik itu beliau mengkomparasikan antara skeptisismenya Al-Ghazali sama Descartes. Jadi tesis. Ada yang muhafidun yang sedikit fundamental. Ya agak sampai fundamental tapi sedikit. Meskipun Azhar itu moderat tapi ya coraknya itu ya mungkin secara panji moderatisme ini sama. Cuma pada varian sikap-sikapnya itu ya wajar betul. Tapi yang ketat itu adalah persaingan Cairo Unif sama Azhar. Misal teman-teman semua bisa menyimak dialog antara Usman Khoset sama Grense Azhar. Usman Khoset sebagai rektor Cairo Unif dan Grense Azhar yang membahas tentang pembaruan itu. Itu kritiknya sampai keluar watak Arabnya itu yang watak kayak debatnya itu keluar. Iya. Nah, itu semakin Cairo Unif itu kayak semakin bebas, semakin liberal gitu lah bahasa lainnya. Di Azhar itu juga semakin bukan kayak menghantam, ya memang saling menghargai gitu, saling menghargai jalan masing-masing. Saya rasa kedewasaan pemikiran itu lebih tinggi di sini daripada di Indonesia gitu. Ya meskipun kalau pada taraf masyarakat grassroots ya juga sama banyak masalah, tetapi ulama-ulama besarnya itu satu panji gitu. Kalau bicara kritik keilmuan ya kritik keilmuan gitu. Nggak sampai personalnya gitu yang dikritik. Misal Grense itu menulis tajridnya versi itu ya, versi yang saya sudah jelaskan tadi. Usman Khoset menulis di Nahwa Asrin Dinin Jadid itu bahkan bahasanya itu menolak semua madhab dan ingin mengembalikan kita kepada Al-Quran dan hadis, tetapi melalui pendekatan Descartes, skeptisismenya Descartes dia pakai gitu. Menariknya gitu. Jadi versinya bukan seperti mirip-mirip Salafi, tetapi dia elaborasi dengan Barat gitu. Jadi bahkan dia mengatakan bahwa saya ini bukan Mu'tazili, saya ini bukan Asy'ari, saya ini bukan karena Islam itu semakin jauh oleh Muslim. Nah, kata-kata dia gitu. Islam itu dikritik habis-habisan oleh Grense secara menukik gitu. Tapi memang persaingan rival yang sesungguhnya itu antara Grense sama Hasan Hanafi ini. Karena memang level intelektualnya sama gitu. Fokusnya sama daripada Usman Khoset tadi. Itu sekilas saja ya di sini. Saya rasa lebih sedikit dewasa di sini gitu. Monggo yang lain. Oke. Mungkin aku pengen, jadi kan aku kepikiran tuh tadi soal Hasan Hanafi ini tadi sempat disinggung kan tentang dia dari fenomenologi misalnya di level epistemologi ya, kemudian di level aksiologi dia ambil Marxisme. Belum lagi kita nanti bicara soal pengaruh Immanuel Kant, pengaruh Descartes yang juga ternyata ada di
bangunan Hanafi ini gitu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari banyaknya pengaruh ini gitu, sebenarnya ada problem tersendiri nggak sih, atau ada konsekuensi filosofi sendiri nggak sih ke pemikiran dia yang pada akhirnya justru bikin corak pemikirannya itu seperti apa gitu? Apakah nantinya nggak akan ada ketegangan gitu? Bagaimana sih Hasan Hanafi ini menyelesaikan ketegangan antara fenomenologi sama Marxisme ini misalnya kan? Entah di wilayah epistemologi atau aksiologi. Itu menarik kayaknya. Mungkin ini Mas, kayak Iya, Immanuel Kant mengawinkan rasionalisme dan empirisme. Iya. Nah, maksudnya ada konsekuensi tertentu nggak sih gitu? Kayaknya menarik juga gitu. Apakah ada ketegangan dan bagaimana ketegangan antara dua itu tuh diselesaikan gitu sama Hasan Hanafi? Mungkin menarik juga itu. Kepikiran aja tiba-tiba. Pasti ada ketegangan itu. Pasti ada, Mas. Karena gimana dah tadi? Apa ya? Hasan Hanafi itu kan pada yang saya rasakan ketika membaca itu ada misalnya ini ya, misalnya di dalam Minan Naql ilal Ibda, itu dia di dalam pembahasan metodologi dia mencoba membuat metodologi sendiri yang berbeda dari metodologi yang lain. Katakanlah dari strukturalisme bunyawiyahnya Jabiri sama Fitobiah atau apa gitu, saya lupa. Tapi itu pada akhirnya membuat metodologi dia itu rapuh dalam arti saya agak menemukan semacam satu corak gitu pada akhirnya. Dia seringkali kalimatnya itu terlampau ambisius dan arogan, tetapi esensinya itu nggak dapat gitu. Esensi dari metodologi yang ingin dia sampaikan itu nggak dapat karena tertutupi oleh bahasa-bahasa arogansi dan karena esais gitu ya, bahasa-bahasa perlawanan. Jadi yang didapat itu adalah semangatnya saja, bukan. Tetapi kalau ketegangan mendetail, kalau sama Marxisme sama fenomenologi saya rasa enggak gitu. Jadi kayak Marxisme itu apa ya? Yang dia pakai kan cuma aksiologis. Artinya gini. Ketika dia mendekati sebuah ilmu dengan fenomenologi, kan ilmu itu menjadi tampak baginya. Tampak yang sebenarnya kan. Tampak apa adanya. Seolah-olah dia sudah memunculkan kesadaran transendental miliknya. Nah, kesadaran transendental ini kan kalau level berada di Husserl saja ini kan masih kosong. Dia tidak diisi oleh satu noesa atau semacam arti dari peristiwa mendekati sesuatu itu. Makna maksudnya makna dari momentum itu, momentum. Nah, makna itu saya rasa diisi dengan meminati yang terpinggirkan itu. Baik yang terpinggirkan ini pada level yang sangat partikular maupun universal. Maksudnya partikular yang saya maksud adalah level seperti fakta-fakta tertentu, misal rakyat, kefakiran dan lain sebagainya, maupun dalam sebuah keilmuan. Misal di dalam ilmu kalam yang berkuasa itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Yang terpinggirkan itu adalah Mu'tazilah, Mujassimah dan lain sebagainya. Nah, sama dia setelah dibaca secara fenomenologi dan ternyata realitas berbicara yang lain, membutuhkan yang lain. Dia balik yang terpinggirkan ini menjadi yang dibutuhkan sekarang. Mu'tazilah itu lebih dibutuhkan sekarang. Mujassimah itu lebih dibutuhkan sekarang. Misalnya seperti itu. Tapi kan yang sampean sebut ketegangan itu kan ketika sampean mungkin ya terpengaruh pembacaannya Hasu Shimozaki itu ya. Yang membaca melalui Posmo gitu. Iya. Iya, saya
agak curiga sedikit pembacaan orientalisnya siapa Hasushi Muzaki itu, karena dia terbatas pada teks-teks yang yasar Islami, kemudian dan lain sebagainya. Iya. Tetapi dia kayak kritik saya pada Hasushi Muzaki ini belum menyeluruh pada karya-karya yang lain gitu. Dan dia tidak mengerti betul suatu bangunan epistem keilmuan Islam itu. Karena dia terdorong oleh, maksudnya Hasan Hanafi ini lebih kenal, lebih dekat dengan tradisi keislaman daripada Hasushi Muzaki, sehingga dia membaca hasil pembacaan Hasan Hanafi itu ada beberapa. Ya, yang menarik di situ karena ketegangan antara yang pembacaan tauhid itu. Saya sudah lupa gitu, sudah lama nggak baca. Gitu. Berarti mungkin seperti ini ya, basis epistemologi fenomenologi itu, misalnya yang dipakai sama Hasan Hanafi ini. Itu tuh nantinya akan diisi intensionalitasnya atau si intensinya itu ke orang-orang atau ke kaum-kaum yang terpinggirkan gitu ya. Jadi intensinya itu, intensionalitas fenomenologi ini memang sudah diarahkan secara aksiologis untuk sampai ke orang-orang atau kaum-kaum yang terpinggirkan, entah misalnya ilmu wacana yang terpinggirkan atau orang-orang yang terpinggirkan. Mungkin seperti itu Mas ya? Benar Mas, benar. Sependek pengetahuan saya. Iya, siap. Oke Mas, makasih Mas. Mungkin karena sudah 2 jam kita melakukan kajian, mungkin bisa diakhiri ya, Mas Lukman? Siap Mas. Iya Mas, monggo. Tanpa berpretensi untuk mengambil kesimpulan, ada beberapa catatan yang mungkin patut saya ulangi di sini, yaitu Hasan Hanafi merupakan pembaru Islam generasi keempat dari Muhammad Abduh, kemudian kitab Turots wa Tajdid ini terbit di era tahun 60-an, karena adanya fenomena-fenomena seperti kolonialisme, revolusi Iran, dan kemenangan Mesir atas Israel. Kemudian bagi Hasan Hanafi, Turots wa Tajdid ini adalah upaya mendirikan obrolan perubahan sosial bagi masyarakat. Nah, di sini yang perlu dibela adalah orang-orang yang miskin dan terjajah, karena Tuhan sendiri sudah kaya. Ini adalah implikasi dari upaya Hasan Hanafi memasukkan humanisme ke dalam ilmu kalam. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Terima kasih kepada Mas Lukman Hakim. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, semuanya berpulang kepada saya. Semoga teman-teman sekalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.